Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat akal sehingga kita bisa berpikir, bernalar, melaksanakan segala perintah-perintahnya. Salawat serta salam marilah kita junjukkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjukkan kita dari kegelapan menuju yang terang benderang dengan ilmu, dengan luasnya ilmu yang akan kita pelajari. Di sini izinkan saya untuk mempresentasikan tentang psikologi pendidikan sebagai tugas dari Dr. Haji Ahmad Muhyiddin Zuhri MAG sebagai pembimbing. Di sini akan saya menjelaskan tentang proses-proses kognitif tingkat tinggi. Tapi sebelum kita mulai, kita harus mengetahui apa yang disebut dengan kognitif. Kemudian bagaimana kognitif tersebut bisa mengakibatkan proses-proses sampai kognitif tingkat tinggi pada manusia. Arti kognitif dalam bahasa ilmiah berarti proses berpikir manusia. Sedangkan dalam arti umumnya adalah proses mental manusia, mulai dari perolehan, penyimpanan, pengambilan, dan penggunaan pengetahuan. Kemudian dari pendapat yang lain, kognitif bisa diartikan sebagai kemampuan belajar, berpikir untuk mempelajari keterampilan atau konsep baru. Dan menurut Kamus Bebas Bahasa Indonesia memiliki makna sebagai Kamus Besar Bahasa Indonesia, memiliki makna sebagai sesuatu hal yang berhubungan dengan kognisi berdasarkan pengetahuan faktual yang empiris. Kemudian dalam perkembangannya istilah kognitif menjadi populer dalam domain atau wilayah psikologis manusia yang meliputi perilaku mental dalam pemahaman, pengolahan informasi, pemecahan masalah, dan keyakinan. Seperti itu, dari banyak pengertian kita bisa menyimpulkan bahwasanya kognitif adalah proses di mana manusia itu berpikir, mulai dari dia mendapatkan, kemudian menyimpan, dan kemudian menggunakan apa yang dia dapatkan. Kemudian pembagian kognitif sesuai dengan domainnya kita bisa bagi menjadi 3. Yang pertama yaitu atensi pemrosesan, kemudian atensi penyimpanan, kemudian atensi penggunaan. Apa sih yang disebut dengan atensi? Atensi adalah mendeteksi atau mengenali objek tersebut, baik dengan cara dilihat, dirasa, diraba, atau dicium. Kedua yaitu pemrosesan untuk mencocokkan atau memberi kode kepada akal manusia. Contoh, saya contohkan, anak mampu menyebut gula itu manis setelah ia merasakan. Kemudian yang kedua adalah penyimpanan berupa alat sensorik pendek maupun alat sensorik panjang, yang mana ini terdapat pada akal manusia. Yang dimaksud dengan pandang adalah kemampuan berpikir dengan singkat sesuai objek yang ditemukan oleh manusia. Sedangkan sensorik panjang adalah kemampuan berpikir manusia untuk mempertahankan objek yang ditemukannya. Kemudian yang terakhir adalah penggunaannya. Jadi setelah ada proses penyimpanan, yang terakhir manusia akan menggunakan apa yang dia dapatkan. Kemudian proses kognitif tersebut akan dibagi menjadi 3 lagi. Yang pertama adalah pemecahan masalah, kemudian yang kedua adalah kreativitas, dan yang ketiga adalah intelijensi. Yang pertama adalah proses pemecahan masalah. Pemecahan masalah selalu melingkupi setiap sudut aktivitas manusia dalam segala bidang kehidupan. Ketika terjadi sesuatu permasalahan, manusia sadar atau tidak sadar akan mencari solusi atau jalan keluar untuk suatu masalah yang lebih spesifik. Dalam proses pemecahan masalah, psikologis Gestalt terkenal dengan pemikirannya mengenai pemahaman insight.
dalam pemecahan masalah. Perspektif dalam psikologis Gestalt konsisten dengan memandang perilaku sebagai sistem yang terorganisir. Itu menurut Gestalt. Beda lagi dengan Hayes, menyusun tahapan pemecahan masalah menjadi 6 tahapan sebagai berikut. Yang pertama adalah mengidentifikasi permasalahan tersebut, kemudian representasi masalah, merencanakan sebuah solusi, merealisasikannya, kemudian mengevaluasi, dan yang terakhir adalah mengevaluasi solusi itu sendiri. Jadi ada beberapa cara dalam pemecahan masalah. Yang paling terpenting adalah dalam kehidupan manusia pasti ada masalah, dan sadar atau tidak sadar manusia akan mencari solusi yang lebih spesifik untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian yang kedua adalah kreativitas manusia. Kreativitas manusia adalah suatu aktivitas kognitif yang menghasilkan suatu hal yang baru dan asli serta tidak dibatasi pada suatu hal yang berguna saja. Berdasarkan sejarah psikologis kognitif, ada susunan tahapan yang dibagi menjadi 4, yaitu dalam kreativitas. Yang pertama adalah persiapan, memformulasikan dan membuat usaha awal untuk memecahkannya. Hal ini dapat berupa pembelajaran ataupun mencari stimulus-stimulus lain. Yang kedua, inkubasi, masa di mana tidak ada usaha yang dilakukan untuk memecahkan masalah serta perhatian dialihkan pada hal lain untuk sementara. Kemudian iluminasi, untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dari masalah tersebut. Yang keempat adalah verifikasi, mengumpulkan segala pemahaman yang telah didapat serta membuat solusi. Jadi dalam kreativitas manusia kita bisa bagi menjadi 4, yaitu persiapan, inkubasi, iluminasi, verifikasi. Seperti itu. Mungkin bisa dijabarkan lebih banyak lagi atau lebih dalam lagi. Yang terakhir adalah intelijensi manusia. Intelijensi manusia merupakan bentuk kognisi yang lebih tinggi, meliputi pembentukan konsep, kemudian pemecahan penalaran, pemecahan masalah, kreativitas, memori, dan persepsi. Di sini kemampuan mereka mempercayai dapat mempresentasikan dan mewakili kemampuan intelijensi manusia. Itu di dalam memori manusia tersebut. Kemudian kemampuan tersebut, maksudnya gimana kemampuan? Kemampuan adalah kemampuan untuk mengklasifikasi pola, kemampuan memodifikasi perilaku secara adaptif, kemampuan berpikir secara deduktif, kemampuan berpikir secara edukatif, kemampuan mengembangkan dan menggunakan model konseptual, dan yang terakhir adalah kemampuan untuk memahami atau mengerti. Seperti itu intelijensi manusia, ada beberapa tahapannya. Demikian yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.